Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita berusaha untuk meluruskan niat kita, duduk bersama dalam rangka untuk tazwidul ulum, meningkatkan ilmu kita, kemudian taqwiyatul iman, menguatkan keimanan kita, serta memperkokoh ukhuwah persaudaraan di antara kita. Materi pada kesempatan ini insyaallah sudah sama-sama kita pahami, dan mari kita ulang kembali untuk bisa mengingatkan di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yaitu berjudul Tazkiyatun Nafs, artinya adalah membersihkan jiwa. Pentingnya Tazkiyatun Nafs dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, seperti yang pernah ada ya dalam materi tarbiyah kita dulu, ada Rasmul Bayan tentang materi tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Hidup ini memerlukan keseimbangan. Al-fitrah, al-fitrah artinya penciptaan manusia. Kita semuanya diciptakan dalam keadaan yang hanif, yang lurus, yang cenderung kepada kebenaran. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Kemudian ada dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan yang suci, yang bersih. Semuanya, walaupun dari keluarga yang bermacam-macam, semuanya berada dalam fitrah, dalam kesucian. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang merubah kondisi bayi ini, yuhawidanihi, menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Kalau tetap berada dalam penciptaannya, maka setiap kita selalu dalam keadaan Islam ya. Maka lingkunganlah yang merubah. Maka disinilah pentingnya kita untuk mempertahankan fitrah kita, supaya semuanya dalam keadaan hanif, atau dalam keadaan yang lurus, yang sesuai dengan petunjuk serta hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka diperlukan sifat yang atawazun. Atawazun artinya seimbang antara 3 unsur kita ini, yaitu al-jasad, artinya adalah fisik, kemudian al-aqal, yaitu akal, otak kita ini, kemudian ar-ruh, yaitu rohani. Kalau konsumsi yang diperlukan oleh fisik berupa al-ghidha al-jasadi. Al-ghidha artinya menu fisik, berupa ta'am, berupa makanan, minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk akal
itu diperlukan al-ghidhaul aqli, menu akal, menu otak, berupa apa? Al-ilmu. Sedangkan untuk rohani itu diperlukan al-ghidha ar-ruhi, menu rohani atau menu kejiwaan, berupa apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita diberikan 3 unsur inilah, itu merupakan nikmat karunia dari Allah Ta'ala. Ada yang sifatnya zahirah, yang nampak, yang zahir, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat secara fisik yang nampak secara zahir. Nah, ada juga nikmat batin, nikmat yang diberikan dalam bentuk rohani yang tidak nampak secara zahir. Nikmat kemudahan untuk menunaikan amal-amal ibadah, kemudahan untuk berzikir lisan kita, kemudahan untuk bersyukur dalam bentuk hati. Inilah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nah, di sini disampaikan oleh para ulama ya, bahwasanya wa asyrafu hadhil anasir ats-tsalatsah, yang paling tinggi atau yang paling mulia di antara 3 unsur yaitu ar-ruh. Ruh inilah yang unsur tertinggi. Allati hiya nafqatun ghaibiyatun min 'indillah, yang merupakan tiupan secara ghaib, nafqah, tiupan yang ghaib dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada setiap manusia. Pada saat kita di rahim ibu kita masing-masing dulu berusia 120 hari, malaikat diperintahkan Allah untuk meniupkan ruh. Dan ruh ini rahasia Allah Ta'ala, kita tidak boleh berdebat di sana. Ketika orang-orang kafir dulu mempertanyakan tentang masalah ruh, maka diturunkanlah ayat ini, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Wa qad rattaballahu ala hadhil anasir ats-tsalatsah anasiratin, Allah telah mengurutkan 3 unsur ini sesuai dengan unsur-unsur agama. Faja'alal Islam limaslahatil badan. Ini saya berikan terjemahan di sini. Islam dijadikan untuk kemaslahatan fisik. Jadi kalau di hadis Jibril, ya, hadis arba'in yang kedua, ketika Jibril bertanya, mal Islam, apa Islam itu? Maka dijawab Rasulullah dengan rukun-rukunnya kan? Rukun Islam mulai dari syahadatain sampai dengan pelaksanaan haji itu kaitannya dengan fisik, unsur-unsur fisik yang menjadi kemaslahatan fisik manusia, khususnya setiap muslim. Wal iman limaslahatil aql, iman itu dijadikan Allah Ta'ala untuk kemaslahatan akal. Jadi ketika Jibril bertanya Rasulullah tentang iman, mal iman, dijawab Rasulullah dengan rukun-rukun iman, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada wal qadar. Itu iman kaitannya dengan masalah-masalah yang akal, untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya ilmiah. Kemudian yang ketiga, wal ihsan li maslahatir ruh, ihsan ini untuk kemaslahatan rohani. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah pada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu, sehingga ibadahnya betul-betul berkualitas.
Wa ja'ala takamula baina hadhil anasir wa tawazun bainaha matluban. Allah menjadikan integritas, keterkaitan, kesempurnaan antara tiga unsur ini, kemudian antara keseimbangan di antaranya itu matlub, sesuatu yang menjadi tuntutan, menjadi kebutuhan. Fala yakunu insanu sawiyan mustaqiman illa bil i'tidali wa tawazun baina hadhil anasir. Manusia itu tidak bisa seimbang, tidak bisa lurus kecuali dengan i'tidal, lurus dan seimbang antara unsur-unsur ini. Kalau manusia hanya memperhatikan fisiknya, ya hanya seperti atlet, fisiknya kuat tetapi mentalnya tidak kuat, ya mungkin memakai doping atau mungkin pakai sabu-sabu atau mungkin terlibat narkoba karena secara rohani rapuh. Kemudian juga kalau seorang muslim hanya memperhatikan masalah akal saja atau rohani saja, tetapi fisiknya tidak diperhatikan, maka tidak kuat dalam melakukan ibadah-ibadah fisik. Ya, contohnya ibadah haji. Ibadah haji ini perlu kekuatan fisik untuk tawaf, untuk sa'i, apalagi untuk berjalan kaki ke jamarat, berjalan pergi pulang minimal satu hari itu, ya minimal itu 6 kilo. Kalau 4 hari, ya tanggal 10 sampai tanggal 13, kalau dia mengambil nafas tsani berarti 6 kilo kali 4 hari. Nah, itu kekuatan fisik diperlukan. Jadi intinya fala budda minal inayah biha jami'an, harus diperhatikan semuanya, ya, supaya tidak ada yang bolong di sini. Maka yang terakhir, wa ahammu hadhil jawanib wa asyaddu khatran huwa unsurul ihsan. Yang paling penting di antara tiga ini, Islam, iman, dan ihsan adalah ihsan ini. Nah, disinilah alladzi la yakmulu imanul muslim illa bihi. Tidak sempurna keimanan seorang muslim kecuali dengan ihsan. Wa unsurul ihsan innama yata'allaqu bi tazkiyatin nufus. Unsur ihsan itu terkait dengan tazkiyatun nafs. Maka dari sini bisa kita lihat titik strategisnya tazkiyatun nafs, posisinya sebagai sarana yang mengantarkan seorang untuk menjadi pribadi yang tertinggi, muhsin. Kalau Islam itu kaitannya dengan masalah ibadah-ibadah mahdhah. Kalau Islam, ya Islam ibadah-ibadah mahdhah. Kalau keimanan adalah masalah akidah. Sedangkan kalau ihsan ini masalah-masalah yang kaitannya dengan akhlak. Akhlak ini ya ruh yang ada dalam setiap aktivitas, baik itu ibadah ataupun juga dalam akidah. Itu harus dilandasi atau melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Baik, berikutnya tentang pengertian definisi tazkiyatun nafs. Secara bahasa, tazkiyah arti kalau bahasa Arab, ya, dari fi'il madhi zakka yuzakki, tazkiyah berarti tohara yutahiru tadhiran, pembersihan atau membersihkan, dan ziyadah atau menambah maupun penambahan. Jadi zakka yuzakki tazkiyah itu artinya membersihkan dan menambahkan. Sedangkan nafas berarti jiwa atau diri. Nanti akan ada penjelasan setelah ini, ya. Kemudian secara harfiah, tekstual, bahwasanya tazkiyatun nafas berarti penyucian jiwa atau pembersihan diri. Nah, dari asal atau tinjauan secara bahasa inilah
Maka tazkiyatun nafas ini berarti membersihkan hati dari sifat-sifat buruk dan kotor serta menumbuhkannya dengan sifat-sifat terpuji. Dari dua asal katanya, tathir wa ziyadah. Sifat-sifat keburukan, sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak tercela yang dimiliki oleh manusia dan itu terkontaminasi oleh fa'abawahu tadi ya, ibu bapak kita, keluarga besar kita, saudara-saudara, lingkungan yang kita tinggal di situ, itulah yang mempengaruhi kita dari fitrah kesucian menjadi berubah kepada yang tidak baik. Kalau keluarga besarnya, mohon maaf, misalnya suka ada syahwatul kalam, suka bicara ya, suka ghibah, maka secara tidak langsung akan mencetak bayi ini menjadi orang yang suka bicara atau suka berghibah, namimah dan lain-lain ya, dalam afatul lisan atau cacat dalam hal lisan pembicaraan. Itu salah satu contoh akhlak yang buruk. Akhlak buruk itu harus dihilangkan, kemudian ditumbuhkan dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini terjemahan ya, jadi pengertian secara istilah ini diterjemahkan dari sini, dari inti daripada tazkiyatun nafas ya dua itu, nanti kembali kamu ya, slide berikutnya akan ada penjelasan lagi. Nah, yang dimaksud dengan nafas, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Apa sih nafas itu? Nah, kalau dalam Al-Quran, an-nafas ini terbagi 3 macam ya. Ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, di surah Al-Fajr. Wa nafsul mutmainnah hiya allati qad sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi. Jiwa yang tenang itu adalah tenang menuju kepada Rabb-nya. Jadi dia merasa tenang apabila beraktivitas yang bertujuan untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, untuk taat kepada Allah, untuk menunaikan perintahnya. Fatma'annat ila mahabbatihi wa ubudiyatihi wa dzikrihi. Dia merasa mendapatkan tumakninah. Tumakninah itu ketenangan, kenyamanan. Dia tenang menuju kepada kecintaan kepada Allah, wa ubudiyatihi, penghambaan, wa dzikrihi, dan zikir kepada Allah. Wa ma'annat ila liqa'ihi wa wa'dihi. Dia tenang menuju pertemuan dengan Allah dan janjinya. Wa ma'annat ila fadhailihi wa qadrihi. Wa ma'annat ila qadaihi wa qadrihi. Dia tenang untuk menerima keputusan, yang takdir, ketentuan dari Allah. Wa ma'annat ila dhamanihi wa kifayatihi wa hasbihi. Dia tenang, yakin terhadap jaminan dan kecukupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa annahu la ghina lahu anhu tarfata ainin. Tidak ada yang bisa mencukupinya kecuali dengan hal-hal yang teridentik dengan Allah Ta'ala, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Jadi totalitas jiwa yang tumaknina ini identik dengan ketenangan hatinya, ketenangan ruhiyahnya pada saat dalam kondisi dia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ya seperti kita di majelis seperti ini ya. Kita di majelis ilmu, di majelis zikir,
An-nafsul mutmainnah itu mendapatkan kenyamanannya. Saking nyamannya banyak yang ngantuk biasanya ya. Di khutbah Jumat itu kalau ada orang punya penyakit insomnia, datang saja di sholat Jumat, nanti khutbah Jumat mengatakan ittaqullah. Nah itu sudah langsung ngantuk, tiba-tiba saja langsung berdoa amin. Nah itu contoh ketenangan jiwa pada saat dekat dengan lingkungan yang kondusif untuk beribadah kepada Allah. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. An-nafsul mutmainnah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Al-lawwamah itu artinya yang suka protes ya. Jadi ada semacam kecamuk dalam dirinya. An-nafsul la'um, jiwa yang suka mencela. Allati tunattimu ala ma fata, yang dia itu menyesali apa yang terlewat, wa talumu alaihi, dan mencelanya. Artinya dia pada saat melakukan dosa atau kemaksiatan ada perasaan menyesal. Kalau terlewat dari peluang-peluang kebaikan, dia gelo ya istilahnya, atau menyayangkan dirinya. Kenapa tidak mengambil bagian itu, sehingga terlewat, tidak ada kesempatan lagi. Ya misalnya kalau pas puasa Arafah ya, kok ternyata ngapunten ya kalau antum wanita pas haid misalnya, aduh keluar. Tapi itu secara manusiawi ya, tapi nggak boleh juga kita protes berkepanjangan, karena yang menentukan seorang bersih suci kan bukan kita. Tetap ya ada, walaupun secara amaliyah puasa tidak bisa kita lakukan, ya harus ditambali dengan amal-amal yang lain. Amal kebaikan kan bukan hanya puasa. Jadi itu jiwa yang lawwamah. Kemudian wa amal ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Fahiyallati ta'muru sahibaha bima tahwahu, memerintahkan pelakunya sesuai dengan keinginannya, min syahwatil ghayyi wa tibail batil, mengikuti ya, kemauan untuk mengikuti kesalahan ataupun mengikuti kebatilan. Jadi kecenderungan untuk diajak kepada hal-hal yang menyimpang. Fa'in ata'aha qadatu ila kulli syarrin wa qabih. Kalau dia mentaati, mengikuti jiwa yang ammarah bisu itu, maka qadatu ila kulli syarrin, menggiringnya menuju kepada keburukan dan kesalahan. Walam takun ammaratan illa bi mujibil jahil wa dzulm, dan jiwa tersebut tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang mengharuskan dia memiliki kebodohan dan kezaliman ya. Li'annaha khuliqat fil asal jahilah zalimah. Manusia ini di samping kalau tadi fitrah kan di alam roh dia, di alam rahim tersebut, sedangkan manusia ini penuh dengan kekurangan. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu tercipta setelah hidup di dunia itu dalam keadaan jahil dan zalim. Ada juga potensi wal adl wal ilm. Pada saat yang sama dia juga punya potensi untuk melakukan keadilan dan ilmu. Tari'un alaihi bi ilham. Kapan dia diberikan secara tiba-tiba ilhamnya itu, fa'atarah, maka dia tiba-tiba mengikuti ya, tiba-tiba saja dia baik, tiba-tiba saja dia buruk. Itu tergantung, itulah sesuai dengan keimanan yang fluktuatif yang dimiliki oleh manusia itu. Maka disinilah ya pentingnya kita untuk mengkondisikan, kalau di sini dari sisi-sisi yang positif ya. Kalau ini adalah walaupun jiwa manusia itu punya
ammaroh ataupun memerintahkan kepada keburukan, orientasi kebendaan. Jadi di sini ada pemuasan, kesenangan, menafikan nilai-nilai normatif, netralitas moral dan sekularisasi ya. Jadi inilah yang perlu untuk dikendalikan secara baik-baik ya, sehingga Nabi Yusuf sampai mengatakan pada dirinya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak akan membebaskan diriku, inna nafsala ammaratun bisu, karena jiwa manusia itu cenderung kepada hal-hal yang keburukan. Maka kita punya tugas yang ekstra ketat, dalam bahasa lain perlu mujahadatun nafs, perlu berjihad melawan diri kita sendiri, karena kita punya potensi-potensi keburukan yang tidak sedikit. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar tazkiyatun nafs, surah Asy-Syams ayat 1 dan seterusnya ini. Insyaallah sudah sama-sama kita hafal ya. Pada awal surah Asy-Syams ini titik tekannya ya, saya sampaikan, bisa dicatat. Ketika Allah Ta'ala berfirman atas nama makhluknya, maka menunjukkan pentingnya tema yang akan disampaikan Allah Ta'ala di sini dan menjadi perhatian kita ya. Dan khusus di awal-awal surah Asy-Syams ini Allah sampai-sampai bersumpah atas nama makhluknya sebanyak 11 kali. Bisa dihitung nanti ya. Kalau tidak percaya kita hitung. Allah bersumpah atas nama matahari yang pertama, yang kedua wadduhaha, dan cahaya pada waktu pagi, yang ketiga wal qamari, dan demi bulan, yang keempat idza talaha, apabila mengiringi matahari. Hanya di sini kembali ke matahari. Yang kelima wan nahari, demi siang, idza jalaha, yang keenam ini apabila menampakkan hanya kembali ke matahari. Yang ketujuh dan kedelapan wal laili idza yaghsha, dan apabila malam, apabila menutupi matahari, hanya kembali ke matahari semua. Wasama'i wa ma banaha, yang ke-9 dan ke-8 ya. Jadi demi langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, bumi, demi bumi serta penghamparannya, serta yang ke-11 wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, jawabul qasam dalam istilah bahasa Arabnya ya, ayat ke-9 lebih tepat lagi ke-9 ya. Fa'alama fujura wa taqwa, itu sebagai penjelasan di ayat ke-7. Allah mengilhamkan kepada jiwa, kalau hadis ini kembali ke ayat 7, ke jiwa. Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kepada fujur dan jalan kepada takwa. Nah, maka jawabul qasamnya ke-9. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Nah, zakah tadi, ini zakah fi'il madinya, isim masdarnya tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi dari 1 sampai ke 7 dan ke-8 ini sebagai pengantar, jawabannya ada di ke-9 ini. Ini menunjukkan pentingnya tema tazkiyatun nafs, dan jangan sampai kita mengotori jiwa. Jadi ada 2 titik tekan dalam ayat-ayat di atas, yaitu qad aflaha man zakkaha. Makna asal kata az-zakah adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan tersebut adalah bahwa
siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amal ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Sedangkan kebalikannya, waqad khaba man dassaha. Makna asal kata tatsiyah. Jadi kalau zakka itu fi'il madhi, masdarnya tazkiyah. Kalau dassa itu fi'il madhi, masdarnya tatsiyah, menutupi atau mengotori. Orang yang bermaksiat, artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina, sehingga dalam hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Waliyadzubillah. Di sini kita punya pilihan. Apakah kita mau memilih keberuntungan ataukah kita membiarkan diri kita dalam kerugian? Penjelasannya di sini ya. Bahwasanya di antara sunnah rabbaniyah, ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku di alam raya ini, yaitu sunnatul akhdi bil asbab, sunnah sebab akibat. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang memberikan isyarat tentang sunnah rabbaniyah ini, diantaranya yang kita baca ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha dan qad khaba itu adalah akibat, sedangkan man zakkaha itu adalah sebab. Kalau kita ingin beruntung, maka sebabnya adalah dengan tazkiyatun nafas. Kalau kita ingin merugi, mendapatkan kecelakaan, maka di antara faktor penyebabnya adalah mengotori tazkiyatu an-nafs, mengotori jiwa. Tinggal punya pilihan di sini. Inilah kita, makhluk manusia namanya makhluk yang mukhayyar, punya pilihan. Kita diberikan potensi fitrah, potensi otak, akal. Apakah memilih jalan yang mengantarkan kepada keberuntungan dengan cara tazkiyatun nafas, ataukah membiarkan diri kita menuju kepada kegagalan, kehancuran, kesengsaraan? Maka silakan melakukan atau mengotori jiwanya. Kalau di surat Al-Lail juga mirip ya. Kalau di surat Al-Lail sebabnya didahulukan, akibatnya belakangan. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, itu sebabnya. Fasanuyassiru lil yusra, itu akibatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, itu sebabnya. Fasanuyassiru lil usra, itu akibatnya. Nah, itulah bahasa Al-Quran ya, yang menunjukkan kepada kita untuk melakukan ikhtiar, usaha, melakukan berbagai macam jenis amaliyah yang itu akan mengantarkan sesuai dengan apa yang menjadi prosesnya. Kalau proses mengantarkan kepada kebaikan, Allah mudahkan menuju kepada kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. Nah, mengapa tazkiyatun nafas ini penting? Ini menunjukkan urgensi ya, tazkiyatun nafas. Banyak sekali ya, diantaranya 4 poin ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Iman kita ini punya sifat fluktuatif, pasang surut. Maka harus kita amati, kita jaga kualitasnya supaya selalu dalam kondisi yang bagus, yang berkualitas. Dengan cara apa? Ini dengan tazkiyatun nafas. Kemudian
juga untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Jadi sudah kita singgung, masing-masing kita punya potensi kebaikan, tapi kadang-kadang kebaikan tertutupi, terkubur. Maka proses tazkiyah adalah memaksimalkan potensi kebaikan itu yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang ketika meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, kita sadar sebagai manusia makhluk yang lemah, tapi saat yang sama kita diberikan tanggung jawab amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Kami telah sodorkan, tawarkan amanah kepada langit dan bumi, kata Allah. Fa abaina yahmilnaha. Mereka enggan untuk menerima amanah kepemimpinan, kekhilafahan itu. Tidak mau gunung ataupun bumi itu mengemban amanah kepemimpinan. Berat. Pahamalah insan, tetapi manusia nekat memikul amanah. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu punya sifat yang zalim dan jahil, yang tidak tahu. Maka inilah kita sadari kelemahan kita. Saat yang sama kita punya tanggung jawab. Yang keempat, membantu menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan syukur. Hidup ini adalah ujian. Maka dengan proses tazkiyatun nafas akan bisa mengkondisikan jiwa kita, mengkondisikan hati kita, sehingga selalu dalam keadaan yang stabil. Hukum tazkiyatun nafas. Terdapat Al-Ghazali, Imam Ghazali berpendapat rahimahullah, ila annaha fardhu ain. Sesungguhnya tazkiyatun nafas itu hukumnya fardhu ain, wajib kepada setiap pribadi, ala kulli muslim, setiap muslim, walau lam yakun mutahalliyan bil akhlaqi dzamimah. Walaupun dia tidak berakhlak buruk, walaupun akhlaknya baik, tetap dia punya kewajiban tazkiyatun nafas. Fayalzamu kullu ahadin an yata'allama amradal qalbi. Wajib setiap orang belajar tentang penyakit-penyakit hati, wa kaifiyata tathhiriya, dan bagaimana tata cara untuk mensucikannya. Nah, ini ya. Jadi menurut Imam Ghazali fardhu ain, walaupun dia sudah orang baik. Karena orang baik juga tidak bisa menjamin kebaikan itu selalu ada pada dirinya. Bisa jadi terpeleset. Ahlul ibadah ada yang terpeleset juga dengan penyakit ujubnya, penyakit hururnya, yang merasa baik itu penyakitnya ahlul ibadah. Penyakitnya ahlul ilm, orang yang berilmu juga bisa terpeleset dengan kesombongannya, dengan merasa sok tahu, lebih tahu daripada yang lain ya. Seperti iblis, itu kan penyakitnya sombong. Iblis itu alim. Dia tahu dulu sebelum Nabi Adam menjadi punggawa di langit sana, yang menjadi punggawanya itu iblis. Namanya jadi pada saat itu ada kejahatan di muka bumi, kemudian yang berhasil menumpas kejahatan itu iblis. Azazil itu namanya, julukannya Azazil itu, sehingga iblis menjadi punggawanya di langit. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi nantinya, itu iblis kan protes. Nah, protesnya itu karena sifat hasadnya. Dia sudah tereliminir ya, dari posisi terhormat menjadi makmum, yang sebelumnya imam menjadi makmum, yang nggak mau, jadi nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu penyakit orang berilmu adalah sombong. Wadhhabal jumhur, dan menurut pendapat mayoritas ulama, ila annahu laysa fardhu ain, bahwasanya tazkiyatun nafas tidak sampai fardhu ain. Ya,
fardu kifayah sebagian, illa fi haqqi man tahaqqaqa aw dhanna wujuda maradin minal amradi fi, hanya untuk orang-orang tertentu kasuistik yang punya penyakit-penyakit hati saja. Fayalzamuhu hina idzin ta'allumu subuli ilaj dzalikal marad, maka dia wajib untuk belajar mengetahui penyakit dalam dirinya seperti apa. Jadi dua pendapat ini sama-sama benar ya. Ya, kalau diruntut tidak ada seorang pun yang lepas dari penyakit hati, maka kembali yang lebih mendekati kepada realita adalah pendapatnya Imam Ghazali. Tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari penyakit hati. Maka tazkiyatun nafs adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah memerintahkan untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Rasulullah memberikan contoh dan ajaran tentang tazkiyatun nafs. Dalam Al-Quran, tadi sudah kita singgung di surat Asy-Syams, ditegaskan pada surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua tentang misi utama diutusnya Rasulullah SAW kepada umat yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa misinya tiga ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Yang kedua, yuzakihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada satu misi yang menjadi tema kita, misi tazkiyah. Sebelum adanya proses taklim itu ada proses tazkiyah, pensucian, pengkondisian hatinya supaya siap menerima ilmu. Maka disinilah ada proses tilawah, tazkiyah, taklim ini menjadi rutinitas ya, program prinsip yang ada dalam setiap liqaat. Upah kita itu ya tiga-tiganya ini. Ada proses tilawah, ada proses tazkiyah, materi-materi ataupun keruhanian ya. Kemudian ada taklim, ada nuansa keilmuan fikriyah di situ. Nah, adapun tazkiyatun nafs dalam hadis nabawi itu sangat banyak. Ya, di antaranya saya kutip di sini. Innal 'abda idza akhta'a khati'ah, jika seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka ada ditorehkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, apabila dia tinggalkan dosa, dia beristighfar, bertaubat, wa taba, sukila qalbuhu, noda hitam itu terhapus, hatinya kembali menjadi bersih. Wa in ada, apabila dia kembali, zida fiha, maka bertambah noda hitam oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini, hatta ta'luwa qalbuhu, sampai menutupi hatinya tersebut. Wa huwa ranu, itulah ron, penutup yang difirmankan dzakarallah, yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itulah yang telah menutup hati mereka. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan itulah yang menutup hati sehingga ternoda. Ibarat kaca mobil itu tertutup oleh debu, kalau nggak dibersihkan, nggak dicuci, tertutup sehingga menutup pandangan mata sopirnya, tidak bisa melihat ke depan dan berbahaya. Nah, macam-macam tazkiyatun nafs ini, inti daripada tazkiyatun nafs dua hal ini ya, yang inti ya dua ini.
Yang pertama at-takhliyah, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakitnya dan sifat-sifat yang buruk. At-takhliyah asalnya pengosongan. Khala itu kosong. Kemudian at-tahliyah menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi inti adalah daripada aktivitas tazkiyatun nafas ya, dua ini. Ibarat kita punya gelas ya, kalau gelas ini kosong kemudian berisi kopi misalnya ya, kan menjadi hitam. Bagaimana cara supaya bersih kembali? Kopinya harus dibersihkan, dicuci, baru kita isi air putih. Nah itu baru bersih dan air putihnya betul-betul murni. Tapi kalau dicampur antara air putih dan kopi, itu tidak menghasilkan sesuatu yang bersih. Fal akhlaqu radilah, ini contohnya ya, akhlak-akhlak yang buruk seperti syirik, riya, ujub, bangga diri, al-kibru, sombong, al-bughdu, marah, hasad, iri ya, asyuhu wal bukhlu, bakhil, medit, wal ghadab. Al-bughdu tadi benci ya, al-ghadab ini marah, wal hirsu ala dunya, tamak kepada dunia, antusias, wa hubbuha lidzatiha wa ithariha alal akhirah, sangat cinta pada dunia sehingga mengutamakannya di atas tujuan akhirat. Wal fuduliyah wa adamul jiddi fil hayat. Fuduliyah itu orang yang suka kepo ya, kemudian dia tidak serius, yang suka mendahulukan humor ya, berlebihan. Boleh silahkan ya kita tertawa ataupun lucu, itu sifat yang mungkin perlu ya sesekali. Tapi kalau semuanya dianggap tidak serius, nah ini masalah ya. Karena hati yang bersih itu hati yang identik dengan keseriusan atau dengan semangat ya untuk yang baik. Sesekali boleh ya. Nabi juga suka humor kadang-kadang, tapi humornya ilmiah. Tapi kalau selalu terus-menerus, ini yang tidak baik. Jadi banyak sekali, ada 14 paling enggak pintu-pintu setan yang bisa menjadikan masuk ke dalam hati manusia, yang itu adalah merupakan sifat-sifat buruk manusia. Di antaranya ini. Wa amal akhlaqul fadilah, akhlak-akhlak yang utama. Jadi akhlak buruk ini kita hilangkan setelah kita identifikasi. Seperti kita datang ke dokter, keluhannya apa, kan pasti gitu ya. Sebelum dokter memeriksa di laboratorium ataupun alat-alat yang dia miliki, pasti ditanya keluhannya apa, pusing atau perutnya atau kakinya, harus diidentifikasi dulu, baru nanti penanganannya pas ya. Kalau tidak ada identifikasi, nanti obatnya salah, malah berbahaya. Nah setelah kita identifikasi penyakit-penyakit hati itu kita bersihkan, maka dihiasi dengan kebalikan. Syirik diobati dengan tauhid, riya diobati dengan ikhlas, kemudian orang yang suka marah tadi diobati dengan kesabaran. Nah, kemudian orang yang suka bergantung pada dunia diobati dengan tawakal, wal inabah itu kembali kepada Allah, taubat, syukur, khauf memiliki rasa takut, roja itu berharap, wa husnul khulqi fit ta'amul ma'an nas, berbaik dalam berbaik dalam interaksi ya, akhlaknya baik dalam kepada sama manusia, wa syafaqah alaihim, memiliki sifat kasih sayang kepada mereka, wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar artinya berdakwah, wa naf'uhum biqadril mustata', memberikan manfaat semampunya. Maka tadi di antara
Yang disampaikan tadi CV saya punya moto khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling memberi manfaat, apakah dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaganya, minimal tidak mengganggu orang lain. Wa adamu taghyiri qulubihim bima laisa bilazimin syar'an, tidak merubah hati mereka dengan sesuatu yang tidak lazim menurut syariat, yang melanggar ya. Jadi tidak merubah kondisi hati manusia sehingga berubah menjadi tidak sesuai dengan syariat. Berikutnya sarana tazkiyatun nafas, sarana untuk pensucian jiwa ini banyak sekali. Di antara caranya adalah yang pertama, memperbanyak zikir dan doa. Ini tadi sudah kita singgung di slide awal-awal ya, tentang al-ghidha ar-ruhi, menu utama rohani kita zikrullah, berzikir pada Allah. Ibnu Taimiyah menggambarkan ya tentang fungsi zikir itu untuk manusia seperti fungsi air untuk ikan. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Manusia, khususnya seorang muslim, tidak bisa hidup tanpa berzikir. Kalau kebutuhan kita kepada makanan ya 3 kali cukup, 2 kali cukup, bahkan ada sekali cukup sehari ya. Tapi kalau kebutuhan kita kepada zikir itu ada anfasihi, sebanyak bilangan nafas kita, maka mari kita upayakan, kita jadikan kita memiliki kebiasaan berzikir. Silakan zikir apapun, dengan sarana tasbih digital boleh. Kalau dulu belum ada ya, di antara ulama ada yang berzikir tasbih itu bisa kita bayangkan pada zaman dahulu ya, sebelum ada alat digital seperti sekarang, berzikir tasbih sebanyak 100.000 kali, Masya Allah, dengan tangannya menghitung. Gak bisa dibayangkan berapa waktu lamanya ya membutuhkan untuk bertasbih 100.000. Itu ulama zaman dulu. Kita juga bisa sekarang, silahkan. Pernah ada sekelompok orang fuqara masakin curhat kepada Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sholat seperti kita, mereka ibadah seperti kita, tapi mereka bisa berhaji, bisa berumrah, berjihad, bersedekah. Kita nggak mampu, nggak punya uang. Maka Nabi memberikan resep, yaitu ucapkanlah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian setelah dari majelis, para sahabat beda pendapat teknisnya bagaimana. Nah, mereka bertasbih 33, tahmid 33, takbir 34, 100. Kemudian bertanya, Nabi mengatakan bukan begitu caranya. Katakanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semuanya langsung ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar langsung 33 plus tambah berarti 99 dan sampai 100 ya. Jadi yang dengan itu bisa menjadi pahala atau menggantikan pahala haji, umroh, jihad dan sedekah. Setelah sholat fardu ya. Jadi kalau selama ini kita mengucapkan zikir setelah sholat fardu itu, ternyata cara untuk berzikir setelah sholat fardu, tasbih, tahmid, kemudian takbir itu ada 6 cara, bukan hanya 1. Yang 1 itu sudah betul ya untuk kita laksanakan ya. Kita bertasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 33 dan diakhiri dengan tahlil la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Totalnya 100 itu fadilahnya. Orang ini akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bilangan bumi yang ada di lautan. Itu sudah betul, sudah kita laksanakan begitu. Masih ada 4 cara lagi. Jadi berzikir, kita mengucapkan subhanallah
wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kata Rasulullah kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang secara pengucapan lisan itu ringan, tsaqilatani fil mizan, bobot timbangan kebaikan di akhirat berat, habibatani 'inda rahman, sangat Allah cintai. Dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu biasanya diucapkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan tahlilan. Ada zikir seperti itu. Silakan berzikir sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran dan memahami maknanya dengan mentadaburi, menghayati maknanya, ya. Bukan hanya dibaca, tapi juga ditadaburi. Secara berkala ya, kita diberikan taklimat pekan-pekan ruhiyah. Ada kegiatan minimal 1 ayat kita menghayati maknanya setiap hari. Yang ketiga, berpuasa dan meningkatkan kesabaran. Berpuasa silahkan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Harus ada pilihan-pilihan, apakah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, silakan untuk melatih kesabaran. Karena dengan puasa orang itu akan tertahan ya, bisa mengendalikan lisannya, mengendalikan emosinya. Yang keempat, bersedekah dan membantu orang lain. Jadi kalau kita ya punya penyakit-penyakit hati, khususnya penyakit bakhil atau penyakit yang lain-lain ya, maka terapinya dengan sedekah. Sedekah itu akan bisa meminimalisir atau mungkin menghilangkan penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala berfirman, bisa antum catat indeksnya ya, nanti bisa dibuka di surah Taubah 103. Itu menunjukkan sedekah bisa menjadikan hati kita bersih. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah. Ada mana itu zakat ya, zakat sedekah. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, bisa mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakihim biha, dan mensucikan dengan sedekah itu. Yang sebelumnya punya penyakit bakhil menjadi dermawan dengan sedekah. Yang sebelumnya punya sifat marah menjadi penyabar dengan sedekah, dan seterusnya, bisa dikiaskan ya. Jadi solusinya dengan sedekah. At-Taubah 103 bisa dibuka nanti di mushafnya masing-masing. Kelanjutannya yang kelima, menghindari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik yang sudah kita singgung, at-takhliyah wa tahliyah. Nah, ini diantara cara untuk bisa mengembangkan kesabaran ya. Di akhir Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian isbiru wasabiru. Jadi sabar dan melipat gandakan kesabaran. Bukan hanya sabar biasa, tapi juga melipat gandakan kesabaran untuk menghadapi musuh-musuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan langkah-langkahnya, meningkatkan iman, memperdalam pengetahuan agama, dan berdoa. Kemudian bersyukur, menghargai nikmat Allah, dan tidak mengeluh. Terutama sekarang ya, apabila kita berapa menit lagi? Oh, ya. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, coba ingat saudara-saudara kita di Palestina ya. Jauh kita dibandingkan dengan sana ya, maka jangan mengeluh. Tadi malam saya baru ziarah haji ya kepada salah seorang ikhwah kita yang baru pulang haji dengan haji khusus, haji plus ya. Ya, bercerita beliau kalau ada keluhan-keluhan di sana sini, maka cara untuk bisa menguatkan kesabaran dengan membandingkan dengan jamaah haji reguler. Yang reguler tahun ini cobaannya berat ya, itu akan bisa menguatkan kesabaran. Ada pembandingnya sehingga tidak mudah mengeluh.
Tipsnya berdoa, kemudian banyak berzikir. Maka inilah kita perlu membiasakan tazkiyatun nafas. Bagaimana caranya? Ini agak teknis ya. Yaitu yang pertama, mulai dengan niat yang baik dan tekad yang kuat, azam ya. Jadi harus mengazamkan diri kita, punya niat. Kemudian kedua, membuat jadwal dan rencana untuk tazkiyatun nafas. Ya, secara berkala seperti ini. Secara berkala harus menjadwalkan kapan misalnya ziarah kubur, untuk tadhkiratul maut, mengunjungi yang sakit. Silakan membuat jadwal untuk kapan bermuhasabah sebelum tidur. Nah, secara berkala ya. Kemudian mencari teman atau komunitas yang mendukung. Karena untuk bersabar nggak bisa sendirian, harus kolektif. Teman itu akan bisa mempengaruhi akhlak kita. Kemudian mengevaluasi diri secara teratur dan memperbaiki kesalahannya dengan muhasabah. Muhasabah secara berkala. Khususnya kita sekarang berada di awal tahun Hijriah. Kita sekarang berada pada tahun baru Hijriah. Maka waktunya kita bermuhasabah, mengevaluasi ya. Kalau contoh-contoh muhasabah ini, dulu pernah ada seorang ulama yang punya liang seperti kuburan di belakang rumahnya. Kalau kondisi hatinya pas mengeras, hubutun ya macam-macam ya, kondisinya mengeras hatinya, maka dia malam-malam ke belakang rumah, masuk ke liang yang seperti kuburan ya, liang lahat. Kemudian ditutup. Dia bermuhasabah di situ, membayangkan seolah-olah dirinya berada di liang lahat sendirian. Bagaimana? Dia menangis semalaman itu. Maka setelah stabil kondisinya, imannya naik, dibuka liangnya, terus dia lebih semangat untuk beribadah. Dia masih diberikan kesempatan untuk sholat, diberikan kesempatan baca Al-Quran, diberikan kesempatan berzikir. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita. Yang terakhir ya, kesimpulannya apa? Tazkiyatun nafas adalah hal yang penting untuk meningkatkan kualitas iman dan akhlak kita. Dengan memahami hukum dan sarana tazkiyatun nafas, kita dapat membiasakan diri untuk membersihkan jiwa. Maka mari kita bersama-sama berusaha untuk membiasakan tazkiyatun nafas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kualitas iman kita ya. Ada doa yang saya lupa ya, tidak mencantumkan di sini, yaitu dengan mengatakan Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana, ya Allah berikanlah kepada jiwa-jiwa kami taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, bersihkanlah jiwa-jiwa kami, anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa, anta waliyuha, engkau lah Allah sebagai pelindung, pemimpin, penolong jiwa-jiwa kami, wa maulaha, dan sebagai yang mengaturnya, jadi melindungi jiwa-jiwa kami, yang mengkondisikan hati kita. Kalau susah ya kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa meningkatkan kembali, menguatkan kembali keimanan kita dan membersihkan hati-hati kita dari segala macam bentuk penyakitnya ya. Kalau orang awam itu biasanya terkena penyakit syubhat. Syubhat itu kesamaran, ketidaktahuan.
Kalau para aktivis, para ulama itu penyakitnya penyakit syahwat. Nah, syahwat, kita tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Kita tahu kalau tilawatul Quran itu tekankan ya, paling tidak kita baca satu hari satu juz, tapi ternyata tidak kita amalkan. Itu penyakit syahwat, syahwatnya lebih dominan ya. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, tidak ada tanya jawab karena ini sifatnya taujib ya. Semoga bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.